wala in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam. Terbangun dari tidur kita, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti di hari-hari biasa, tidak seperti di bulan-bulan biasanya. Kalau di hari-hari biasa, pada bulan-bulan biasa kita dibangunkan dalam tidur kita oleh Allah Subhanahu wa taala seraya berucap kalimat alhamdulillah. Allah masih kasih mata kita buat melek. Allah masih kasih langkah kaki kita menuju kamar mandi. Allah kasih kita sehat. Allah kasih kita kuasa. Tapi terkhusus begitu Allah berikan melek mata kita, ternyata kita berada di bulan yang penuh indah dari Allah, bulan yang penuh indah dari Allah, bulan yang penuh kenikmatan dari Allah, bulan di mana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang tidak bisa melihat matanya, mereka ingin melihat Al-Quran, mereka ingin melihat keindahan Al-Quran, mereka ingin membaca Al-Quran. Mereka yang telinganya tidak bisa mendengar, mereka ingin diperdengarkan bacaan Al-Quran dalam telinga mereka. Kita yang tidak buta, hadirin, kita yang tidak tuli, tapi tidak mau membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Padahal kita tahu ini bulan-bulannya Al-Quran, bulan di mana turunnya Al-Quran. Guru-guru kita sering mengatakan, guru-guru kita sering menyampaikan bahwa ini bulan Ramadan, subhanallah, bulan yang begitu banyak kenikmatan ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi mereka yang berada dalam bulan Ramadan, diberikan sehat, diberikan kita kekuatan iman dan Islam. Berapa banyak hadirin di bulan Ramadan tahun ini beda pada saat kita waktu masa kecil. Sekarang orang gak ada malunya mereka tidak berpuasa Ramadan. Kalau dulu kayaknya waktu Ramadan itu lama, waktu zaman kita SD. Tapi sekarang kenapa cepat waktunya? Kayaknya tentunya udah beduk-beduk. Gak tahu kan sudah beduk asar. Sebentar lagi sudah masuk waktu maghrib. Dulu waktunya lama. Kenapa? Karena kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Dulu orang tua kita masih memarahi kita untuk kita membaca Al-Quran. Gak boleh kita ninggalin sholat 5 waktu, sholat fardu kita. Orang tua kita memperhatikan ibadah kita. Tapi sekarang tidak sedikit orang tua yang mengabaikan ibadah daripada putra putri mereka dalam rumah mereka masing-masing. Justru itulah musibah yang terbesar yang masuk ke dalam rumah kita, hadirin. Kita jauh dari lautan, kita jauh dari pegunungan. Gak ada tuh yang namanya kita tertimpa gunung, mungkin banjir, jarang kita di Depok. Musibah itu dimasukkan dalam rumah kita masing-masing, entah dalam rumah tangga kita diberikan cocok, diberikan urusan-urusan. Anak-anak kita susah kita untuk kasih tahu untuk dia melakukan ibadah kepada Allah. Kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi bagaimana kita memanage dalam rumah kita masing-masing, bagaimana apa yang telah kita berikan untuk anak-anak kita dari sesuatu yang halal kan, dari sesuatu yang subhanallah. Maka di bulan Ramadan ini, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua keburukan yang menurut pandangan agama tinggal, semua kemaksiatan tinggal. Karena Rasulullah SAW melepas diri, beliau melepas diri terhadap manusia, hamba yang pada saat Ramadan mengajak mereka melakukan maksiat kepada Allah. Rasul melepas diri terhadap orang-orang yang tadi sengaja mereka menantang Allah. Kita ini ibadahnya sebanyak apa? Nggak mau melaksanain yang diperintah Allah, nggak mau sholat 5 waktu,
menantang daripada perintah Allah, berani kita. Awwalu ma yuhasabu bis-shalah. Kan sering kita dengar itu kalimat. Yang pertama nanti bakal ditanya masuk ke dalam liang lahat, alam kubur, sholat kita, Pak. Sholat kita, Bu. Puasa kita bagaimana? Zakat kita bagaimana? Bentar lagi kita di bulan Ramadan ini banyak yang orang melaksanakan zakat fitrah. Bisa dimulai dari awal mulai Ramadan, boleh tuh zakat fitrah di awal Ramadan sudah mulai boleh membayar kita zakat fitrah sampai akhir daripada masuk hari terakhir Ramadan. Takbiran, terus malam takbir kita masih boleh bayar zakat sampai khotib Idul Fitri belum naik mimbar, masih boleh kita untuk bayar zakat fitrah. Tapi ngerepotin panitia yang gitu. Kalau bisa sebelum itu kita udah laksanakan pembayaran zakat fitrah atau kita membayar zakat mal. Itu kewajiban kita kalau harta itu sudah memenuhi nisabnya. Tanya sama guru-guru kita orang yang paham supaya apa? Harta kita disucikan oleh Allah. Harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak, nanti yang dizakatkan itu harta yang seperti apa? Nah, ini perlu kita ada kajian-kajian khusus mungkin di masjid ini, insya Allah, supaya apa? Supaya ini kita menjadi manusia yang betul-betul menegakkan daripada hukum syariat Islam. Masjid sudah bagus secara fisik, secara bangunan, tapi konstruksi secara spiritual keagamaan kita harus kita bangun sentralnya di masjid ini. Supaya apa? Supaya kita ini jadi manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah, memegang teguh daripada perintah Allah. Apa yang diberikan oleh Allah maka kita sucikan. Khusus di bulan Ramadan ini manfaatkan sebaik mungkin. Kita ini orang yang beruntung, Bapak Ibu. Mungkin kemarin kita masih bisa lihat saudara-saudara kita begitu Ramadan, sekarang mereka nggak ada. Di bulan Rajab, bulan Sya'ban banyak bendera kuning siap-siap kamp, banyak yang dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena di situ memang banyak dipanggil oleh Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Kan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, sampaikan ini saya, usia saya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa balikna Ramadan. Sekarang kita sudah sampai di bulan Ramadan. Masa kita mau sia-siakan di bulan Ramadan? Masa mau kita begitu saja berlalu bulan Ramadan dari kita? Sedangkan ini adalah satu bulan yang khusus diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, dan Allah sendiri yang akan balas daripada pahala kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini, Ramadan kali ini, semua kita berada dalam kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit pun terlewatkan daripada usia kita, umur kita di bulan Ramadan ini untuk selalu kita berbuat baik menurut pandangan agama. Banyak kita sedekah di malam di hari ke-8 berpuasa ini, masya Allah banyak kebaikan-kebaikan. Terutama juga ulama menganjurkan kita untuk memperhatikan anak yatim. Anak yatim terutama yang afdol, Bapak Ibu, keluarga kita lihat. Anak yatim ada keluarga kita yang yatim ada, tidak lihat keluarga dulu. Keluarga yang terdekat kita, yang satu darah, satu nasab kita, yang perlu kita bantu mereka. Baru lingkupnya lihat saudara-saudara kita yang jauh, tetangga kita, kerabat kita, baru kita lihat itu. Yang utama keluarga terdekat kita yang kita harus bantu, terutama anak-anak yatim, fakir, miskin. Supaya apa? Supaya pun mereka bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan, tidak tergantung kepada perut mereka. Kadang-kadang kita begitu. Syekh Muhammad Azhar Muji mengatakan musibah itu datang ke alam dunia, turun ke bumi dari Allah. Di antaranya adalah ada orang yang lapar, mereka teriak, mereka meminta betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun tuh azab. Maka kita yang mampu, punya kelebihan harta, punya keluasan daripada rezeki, bantu. Enggak usah lagi lihat kita, oh itu orang yang enggak ibadah, oh itu orang yang mereka itu enggak memakai hukum Allah, mereka enggak memegang syariat. Kalau lihat, bantu. Yang penting dia saudara kita seagama, saudara seiman. Enggak perlu lagi kita lihat, karena bukan ranah kita, bukan hak kita menjas seseorang, mereka itu yang ahli ibadah atau tidak. Kita enggak pernah 24 jam memperhatikan mereka. Tapi dengan kita memberikan kebaikan, insya Allah ini bisa membuka hati mereka untuk melaksanakan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu
kita Idul Fitri kita menjadi insan yang kafah, insan yang bersih, yang suci seperti kain yang putih, bersih tanpa ada noda sedikit pun. Dan mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang kita sering ghibah, yang sering kita namimah, kita sering ngomongin orang-orang terdekat kita, Ramadan ini hentikan semua, kunci mulut kita daripada pembicaraan yang tidak bermanfaat. Karena Nabi berpasti terhadap orang-orang yang maksiat di bulan Ramadan. Wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi